Shalom umat Tuhan, puji Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita ada di pagi hari ini dan pertolongannya lah membuat kita masih dapat memuji Tuhan. Maka biarlah waktu yang indah ini kita pergunakan untuk menyembah Dia, memuji namanya. Roh Kuduslah yang menolong kita, memberikan sukacita dalam setiap hari-hari kita. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Hanya Roh Kuduslah yang memampukan kita memuji Dia. Pujilah Dia. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita ulang dari awal. Saya undang sila jemaat bangkit berdiri. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah
Engkau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari sembahlah Dia, pujilah namanya. Engkau kudus, Engkau kudus Bapa, bagimu pujian, bagimu hormat, puji syukur bagimu. Haleluya. Yesus anakku, penolongku, syukur, terima kasih Bapa. Haleluya, puji bagimu, Kau anakku, Engkau Tuhanku, ku sembah, ku puji Engkau, glory bagimu, ku sembahkan. Engkau kudus, kuduslah namamu, terima kasih Bapa. Glory bagimu, ku sembah kudus, ku agungkan Engkau. Terima kasih Bapa. Penuhi hidup kami menyembah-Mu. Kau Allah kan, Kau kudus, Kau Allah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus Engkau, kudus namamu, kuduslah Tuhan, amin. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus Engkau Tuhan, layakan kami menyembah. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Dan ku sanjung dengan hormat Ibu Gembala, bawa kita dalam doa. Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Engkau Allah pribadi yang senantiasa kami sanjung dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia,
dan itu tidak bisa diingkari oleh siapapun juga. Jika saat ini kami Tuhan, hamba-Mu, sidang jemaat manusia yang penuh dengan dosa ini bisa datang ke hadirat Tuhan, Engkau menolong dan menguduskan kami, sehingga kami layak datang ke hadirat-Mu, menikmati kekudusan itu. Tuhan menolong juga para pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan kepercayaan melayani Engkau. Kau sucikan hati mereka dan kuduskan, dan Roh Kudus yang menolong mereka sepanjang pelayanan worship ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di lantai 1, para oma-oma dan lansia. Tuhan juga menolong mereka. Roh Kudus sangat mampu menolong mereka sehingga mereka bisa menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan lewat ibadah ini. Kau menolong juga setiap kami yang ada di lantai 2 ini Bapa. Tuhan juga yang berkuasa dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sidang jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir saat ini oleh karena halangan apapun, biarlah damai sejahtera Tuhan juga ada dalam hati dan pikiran mereka, sehingga untuk minggu depan mereka boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami habiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan, masih kuat berdiri. Shalom untuk kita. Mama yang latih bawah, shalom. Oh, shalom. Puji Tuhan. Sukacita dari surgalah yang memampukan kita untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan, bersukacita untuk Tuhan. Sambut Sang Raja, mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus nama. Sekali lagi, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Mari kita katakan. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Tuhan. Mulialah namanya. Agunglah namanya. Puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Oke, kita lanjut pujian kita lanjut bersuka cita untuk Tuhan. Bahwa ketika kita melayani Tuhan, tidak ada lagi keraguan karena Dia beserta dengan kita, amin.
ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, kau nolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada Yesus. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Puji Tuhan. Dalam pujian ini memberikan kekuatan dan berikan sukacita kita dalam melayani Tuhan. Amin. Silakan sedang jemaat kembali duduk. Kita akan berikan persembahan yang pertama. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami belajar memberi apa yang Tuhan telah berkati kami. Bapa, biarlah lewat persembahan ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan di tempat ini. Bapa, terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Kita angkat pujian kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menolong kita, yang memberikan kekuatan bagi kita. Karena hanya firman Tuhan yang memampukan kita menjalani hari-hari kita, dan iman kita semakin bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman.
diri. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih Selain firman Tuhan, serahkan Bapak Gembala. setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan. Setiamu, Haleluya. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa Kau setia. Engkau Allah yang setia. Engkau tunjukkan belas kasihan-Mu kepada kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Glory, jiwa kami bersyukur. Jiwa kami bersyukur, bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami penuh dengan syukur Tuhan. Hati kami penuh dengan syukur. Engkau tunjukkan belas kasihan-Mu kepada kami. Hingga pada memasuki minggu-minggu terakhir di bulan Januari ini Tuhan. Kami sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan begitu indah dalam hidup kami. Sungguh oleh karena belas kasihan-Mu saja. Sungguh hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan yang memampukan kami untuk bisa datang beribadah kepadamu pada Sabat ini. Terpujilah Tuhan, pujian dan sembah syukur yang sudah kami naikkan beberapa waktu yang lalu ini. Terimalah sebagai persembahan yang memperkenan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami siap merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus.
Selamat hari Minggu dan Shalom untuk kita semuanya. Kalau kita memperhatikan beberapa hari yang lalu, minggu lalu tepatnya, kita kembali dikejutkan ya. Dikejutkan oleh peristiwa operasi tangkap tangan, istilahnya di negeri kita ini. Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana negeri kita mencatat satu rekor yang baru, tapi yang negatif gitu ya. Di mana bupati yang termuda di negeri kita ditangkap oleh KPK sebagai tersangka koruptor. Setelah itu diikuti lagi dengan penangkapan tersangka lainnya, pecah rekor lagi. Seorang wanita termuda, koruptor termuda, tersangka termuda yang ditangkap oleh KPK di tempat daerah yang sama. Setelah penangkapan itu lalu kemudian terjadi berita-berita semakin banyak dan muncul kelihatan semuanya bupati yang masih muda ini hidupnya begitu mewah. Naik jet pribadi dengan istrinya, dengan keluarganya di sana. Mereka menikmati fasilitas yang begitu mewah. Jet pribadi itu nggak ngerti nyewanya berapa miliar itu ya. Lalu kemudian KPK menangkap barang-barang mewah yang sedang dibelanjakan dari hasil korupsi. Yang kemudian kita melihat kabarnya terus. Kalau ada peristiwa itu berita-berita yang lama pun kan keluar. Keluar semuanya. Kita baru tahu ternyata di daerah di mana orang ini memerintah, rakyatnya banyak yang mengalami kesulitan di masa pandemik. Bahkan yang paling mengerikan, tenaga kesehatan yang di depan sebagai ujung tombak penanganan COVID di sana, ternyata uang tunjangannya pun nggak tahu di mana. Dan yang lebih mengerikan lagi, baru dapat informasi berikutnya, dia malah membangun istananya sendiri, membangun rumah dinasnya sendiri seharga 34 miliar, seluas 2 hektar. Di belakang rumahnya sedang dibangun sebuah semacam pelabuhan begitu, yang dari belakang rumah langsung masuk ke kapal, ke bot dan sebagainya dan sebagainya. Pemerintah memimpin tanpa ada sedikit pun rasa belas kasihan. Dia bebas menari, menikmati uang rakyat di atas penderitaan rakyat. Begitu luar biasa menyedihkan hati saya. Anak muda yang sangat berpotensi, tetapi kemudian ketika dia memimpin, dia tidak sedikit pun memimpin dengan rasa belas kasihan. Malah sebaliknya dia menggunakan kesempatan itu untuk apa? Untuk menindas. Selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya sekali lagi. Mari kita membaca kisah yang terbalik dari kisah yang saya ceritakan tadi. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Compassion driven ministry. Belas kasihan yang begitu besar yang menggerakkan hatinya untuk melayani. Amin saudara. Mari kita membaca di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-13 sampai ayat 18. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mari baca ulang kalimat itu 2 ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka,
yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu Yesus memberikan makan mereka sampai kenyang. Amin untuk firman Tuhan. Dari ayat yang barusan kita baca, yang jemaat juga saya minta, saya rindu jemaat mengkalimatkannya dan menyatakan bahwa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan untuk melayani. Nanti ada 2 jenis pelayanan yang Tuhan kerjakan di sini yang kemudian dijelaskan dalam Injil Markus nanti. Matius tidak mencatatkannya karena dia punya kepentingan menjelaskan bagaimana Yesus mengasingkan diri dan seterusnya. Tapi dari Injil Markus nanti kita mendapatkan informasi ternyata ada 2 kegiatan yang dilakukan oleh Yesus karena belas kasihan yang muncul di dalam hati Yesus. Compassion driven ministry. Belas kasihan itulah yang menggerakkan hati Yesus untuk melayani jiwa-jiwa, untuk melayani mereka yang disebutkan tadi di dalam Injil Markus nanti kita baca, seperti domba-domba yang tidak tergembala. Mari kita lihat seperti apa belas kasihan yang muncul di dalam hati Yesus sehingga dia mau melayani kita manusia. Sehingga dia mau harus berjalan dari darat lalu kemudian naik perahu. Dan ketemu lagi orang-orang begitu banyak, 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk istri, belum termasuk anak-anak. Dalam perhitungan saya setidaknya 10.000 orang berbondong-bondong. Untuk apa? Kita akan melihat belas kasihan yang muncul dari hati Yesus untuk melayani. Itu mengalahkan segala-galanya. Termasuk tekanan, termasuk intimidasi yang sedang dialami. Jangan lupa saudara, ketika kita membaca ayat yang ke-13 itu di sana disebutkan, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Berita apa kira-kira? Saudara, Alkitabnya lihat di atas ayat yang barusan kita baca tadi. Sebelum ayat 13 itu ada ayat 12 kan? Nggak mungkin tiba-tiba muncul ayat 13. Pasti ada ayat 12, ayat 11, ayat 10, ayat 8, ayat 1. Ada apa di sana saudara? Yohanes Pembaptis dibunuh. Kesimpulan yang barusan kita lihat tadi, belas kasihan Yesus mendorong dia untuk tetap melayani. Padahal sedang ada apa? Sedang ada di bawah tekanan. Ayat 13 menyatakan di sana, Yesus menyingkir setelah mendengarkan berita saudaranya, saudara besarnya, Yohanes Pembaptis itu duet waktu itu ya. Elisabeth hamil Yohanes Pembaptis. Begitu dia hamil, si Maria juga hamil. Bedanya 6 bulan. Jadi mereka ini CS. Ngerti CS? Omong-omong ngerti CS? CS itu kawanan. Koncoan. Nah, mereka ini konco dari kecil. Yohanes Pembaptis dengan Yesus ini konco. Sebabnya setelah mereka nanti besar, ketemu, kaget-kagetan. Loh lihatlah itu anak domba. Mereka ketemu, mereka sama-sama melayani, tapi kemudian Yohanes Pembaptis, teman besarnya, big brother dari Yesus Kristus ini, dengar kabar di penggal kepala. Dibunuh. Sedang berada di dalam tekanan. Tapi sekali lagi saya harus katakan kesimpulan yang barusan sudah kita baca. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Di sini saya ingin mengatakan ternyata belas kasihan yang dimiliki oleh Yesus. Belas kasihan yang muncul di dalam hati kita oleh karena cinta kepada Yesus. Itu tidak bisa diintimidasi oleh apapun. Amin. Tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Intimidasi yang sedang terjadi adalah
saudaranya sendiri didengar kabar telah meninggal. Karena ini ada hubungannya, saya ingin mengajak kita. Ada apa sebenarnya dengan saudara Yesus ini? Ada apa sebenarnya dengan Yohanes Pembaptis ini? Mari kita melihat, kita naik, kita membaca pasal yang ke-14 tadi. Ayat yang ketiga, kita lompat-lompat saja membacanya. Ayat yang ketiga dan ayat 8. Ayat yang ketiga dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes Pembaptis, membelenggunya dan memenjarakannya. Loh, kenapa pendeta kok ditangkap, dipenjarakan? Apa korupsi juga kayak bupati tadi? Enggak, enak aja. Pendeta kok korupsi? Pendeta kok korupsi? Enggak ada ya pendeta korupsi. Ada pendeta korupsi? Ada aja oknumnya ya. Tapi pendeta bener ini loh. Masa korupsi ditangkap? Enggak. Kenapa dia ditangkap dan dipenjarakan? Berhubung, apa saudara baca 2 ya? Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Loh, ada apa? Gini loh ceritanya, saya ajari ya kalian ya, tapi jangan saya ajari ini jangan untuk selingkuh. Oh gini cara yang baik. Kacau pula. Gini loh ceritanya, Herodes ini, dia itu raja di Yehuda, di Israel. Filipus itu raja atau raja cabang itu di tempat lain. Herodes dan Filipus, brother, bersaudara. Herodes ini raja di Israel, Filipus di tempat yang lain. Filipus ini punya istri namanya Herodias. Nggak tahu kenapa lagi kunjungan mungkin Herodes ini kan. Kunjungan ke istananya Filipus. Brother, enak enggak anggur di sana? Enggak ada di sini ya, saya karang-karang aja itu. Enak enggak anggur di sana? Oh enak sini. Dia datang ke sana, dilirik istrinya orang. Wih, cantiknya istrinya adikku ini. Mantap ini. Iya kan? Lalu enggak usah saya cerita, anak-anak muda ini kok matanya melotot sekali. Lanjut Pak gitu ceritanya. Saya singkat saja. Saya singkat saja. Herodes ini ngambil istrinya Filipus, selingkuh lalu jadi istrinya. Suatu saat pendeta Yohanes, ayat yang pendeta Yohanes ini nggak usah kita baca sebelumnya. Pendeta Yohanes ini berkhotbah begini. Herodes, tidak halal kamu mengambil istri saudara. Nah, ngertos nggih? Sudah nangkap ceritanya? Saya ringkas-ringkas aja. Ketika Herodes berselingkuh dengan istri Filipus, diambil jadi istrinya malahan. Yohanes Pembaptis mendengar berita itu. Wah, nggak benar pemerintah kayak gini. Nggak benar ini. Raja kok kayak gini. Saya harus khotbah ini dia. Dia khotbah. Bapak, nggak halal ngambil istri orang lain, apalagi itu saudaramu. Wah, Herodes nggak bisa tidur. Panas hatinya, pendeta. Ada apa sih pendeta ngurusi pernikahanku? Wah ini kan, tapi kalau menikah nyari pendeta. Kalau pendeta ngurusi nikahnya, ngapain kamu ngurusi pernikahanku? Loh, ya apa sih orang ini? Loh iya tuh. Kan seringkali begitu. Kalau ada masalah nanti yang dicari persidangan, bukan pendeta. Yang nikahkan pendeta. Kalau ada masalah persidangan. Aneh tuh. Herodes marah. Panas hati tapi dia redam. Karena apa? Setiap dia mendengar khotbahnya Yohanes Pembaptis ini hatinya tenang. Memang dia marah sekali, tersinggung sekali. Ditangkap. Untuk apa? Untuk menenangkan istrinya, istri selingkuhannya. Tapi sebenarnya Herodes ini setiap kali Yohanes Pembaptis berkhotbah, hatinya senang. Iya salahnya ini. Iya kayaknya gak benar ini. Hatinya begitu. Tapi si Herodias, si wanita ini, selingkuhannya ini enggak terima. Walaupun Yohanes Pembaptis sudah dimasukkan penjara, sudah ditangkap suamiku, aku gak cukup. Ayat 8.
Baca ayat 8. Matius 14 ayat 8 tadi. Maka setelah dihasut oleh ibunya, nah ternyata sudah beranak. Iya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan si Herodias itu, waktu itu menari-nari ulang tahunnya Herodes, berkata begini, bilang sama papamu, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Karena waktu anaknya si Herodes ini menari-nari di ulang tahun papanya, happy birthday papa, happy birthday papa. Lalu Herodes bilang, bagus sekali kau menari. Minta apa saja yang kau minta, aku kasih katanya. Langsung melaporlah dia sama mamanya, mama, opung, bapak tiri atau bapak tadi bilang minta hadiahnya, mantap katanya. Langsung dibilang sama anaknya, kepalanya Yohanes Pembaptis taruh di sini. Hati Herodes menjadi sedih. Tapi karena sudah dia terikat dengan perselingkuhannya, Yohanes Pembaptis dipenggal. Di dalam tekanan, di dalam intimidasi, tekanan yang sangat berat dihadapi oleh Yesus dalam pelayanannya. Tapi saya ulangi, belas kasihan membuat dia tidak surut. Tekanan yang pertama yang sedang dialami oleh Yesus adalah berita kebenaran ini sedang diintimidasi. Berita kebenaran ini sedang dibenci. Halo, amin saudara? Ini sebuah tekanan. Ketika ada seorang hamba Tuhan pendeta yang konsisten, selalu tetap tegas berbicara tentang kesucian pernikahan. Perhatikan. Berbicara tentang kesucian anak-anak muda, ini tidak disukai. Saya ulang. Saya sangat mengerti ini. Saya paham ini. Ketika berita tentang kesucian pernikahan ini terus dibicarakan oleh hamba-hamba Tuhan. Saya tahu ini tidak populer. Ini tidak akan laku. Ini tidak akan laris di pasar. Ini dibenci. Ini tidak disukai. Begini loh, kenapa pernikahanmu seperti ini? Enggak boleh loh. Kalau sudah menikah jangan lirik-lirik loh. Kalau sudah menikah alisnya loh, jangan terlalu bengkok loh. Dibenci. Dikira pendeta sentimen. Dikira pendeta tidak suka orang bahagia. Enggak. Justru Yohanes Pembaptis menginginkan Herodias supaya bisa bahagia dengan Filipus. Kalau ada persoalan dalam pernikahanmu, bukan cari solusi yang seperti itu. Bukan harus menggoda Herodes, bukan dengan cara menghalalkan segala cara. Kalau ada masalah dalam pernikahanmu dengan Filipus, ayo diselesaikan. Ayo dibicarakan. Ayo didoakan. Ini tidak populer, saudara. Dosa yang menyenangkan bagi Herodias membuat dia sudah merasa nyaman. Rasa nyaman ini, saudara, perhatikan baik-baik. Rasa nyaman ini tidak boleh selalu kita buat jadi tolok ukur. Jadi ukuran untuk menyatakan kebenaran. Aku sudah nyaman kok begini. Aku bahagia kok dengan cara seperti ini. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika pendetamu, ketika di gereja masih disuarakan tentang penyucian dalam pernikahan. Saya tahu hati kita akan gelisah karena kita tidak nyaman. Kita tidak nyaman. Ngapain sih? Herodes tidak bisa berbuat apa-apa. Dari intimidasi tentang berita kebenaran, sudah otomatis dari ayat 13 kita bisa melihat Yesus diintimidasi oleh berita itu. Dia mendengar, setelah mendengar berita itu telah dipancung, dipotong Yohanes Pembaptis, lalu Yesus menyingkir. Ini artinya apa? Dia bukan takut, tetapi dia ingin memberikan waktu dan kesempatan bagi dia dan murid-muridnya. Jangan sampai, karena kalau raja bertindak begitu keras kepada satu pendeta, itu artinya kepada semua pendeta akan dilakukan begitu. Itu rumusnya dulu. Kalau dilakukan satu kepada pendeta,
Kalau dilakukan satu terhadap gereja, pendeta ditangkap atau gereja dibakar, itu hati-hati. Kita harus cooling down, harus hati-hati, harus bijaksana. Tetapi lihat saudara, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Diintimidasi, pendeta ditangkap. Kematian Yohanes tidak pernah menghentikan pemberitaan Injil. Saya ulangi, kematian Yohanes Pembaptis dengan kepalanya di atas talam dan tubuhnya ada di dalam penjara, itu tidak pernah menghentikan pemberitaan Injil. Sebaliknya dengan matinya Yohanes Pembaptis, darahnya tercurah karena kebenaran firman yang disampaikan, firman penyucian kepada umat Tuhan. Itu justru menjadi sebuah benih yang sampai hari ini bertumbuh sampai di Sedati ini. Amin saudara. Memang sekarang kita sudah jarang mendengar bahwa ada pendeta ditangkap lalu kemudian dia disiksa, kepalanya dipenggal, sudah jarang. Dulu masih sering, sangat banyak sekali. Ya. Bahkan beberapa tahun-tahun yang lalu masih ada daftar-daftar, ditemukan daftar-daftar pendeta itu yang menjadi target itu ada. Tapi sekarang kemungkinan sudah jarang. Ancaman-ancaman seperti itu karena pemerintah kita sudah sangat konsisten melindungi dari para teroris-teroris ini. Tetapi pendeta memang tidak dipenggal, tapi pendeta banyak yang diboikot. Banyak pendeta yang ditolak. Ditolak oleh siapa? Oleh jemaat. Saya sudah pernah cerita, bahkan adik saya hamba Tuhan, itu dipesankan jangan berkhotbah di gereja kami Pak, diundang untuk khotbah, tapi tolong jangan singgung-singgung mengenai dosa Pak. Tolong disampaikan motivasi saja supaya jemaat berharap, supaya jemaat itu bertumbuh imannya. Tolong gak usah singgung-singgung tentang dosa. Coba saudara, ini real, ini sebuah kenyataan. Bagaimana jadinya hidup sidang jemaat kalau dia tidak dikoreksi? Bagaimana jemaat itu bisa bertumbuh kalau tidak dinasehati? Kalau firman Tuhan yang disampaikan hanya untuk motivasi, ada banyak di sana teman-teman saya motivator hebat. Ada Tung Desem, saya sebut aja namanya. Ada Mario Teguh, Golden Way. Ada banyak. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Pendeta diboikot. Tidak usah diundang lagi itu Stephen Manurung. Tidak usah diundang lagi itu Sony Pati Bali. Karena ngomongnya selalu tentang firman kebenaran. Sebaliknya saya mau memberitahu kepada sidang jemaat, kita yang sederhana di sini, kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih. Baru tadi malam saya berkonseling kepada seorang hamba Tuhan. Ya bersyukur kita ditegur, bersyukur kamu dinasehati loh. Mungkin menurut kita itu tidak salah, tetapi menurut hukum, menurut peraturan di sinodemu itu salah. Kamu bersyukur. Iya Pak begini. Ingat baik-baik, ketika kamu dinasehati, tidak ada yang membenci kamu. Itu berarti kamu sedang ingin ditolong Tuhan. Iya Pak. Terima kasih. 2 Timotius, kepada Timotius Rasul Paulus sudah mengingatkan akan muncul nanti waktunya orang tidak mau lagi mendengar tentang firman penyucian, firman kebenaran. Mereka akan mengumpulkan guru-gurunya, pendeta-pendeta untuk apa? Untuk berbicara yang mengenakkan telinganya. Ini saudara, pengalaman saya bergereja dengan sungguh-sungguh waktu saya muda. Ketika kita terbiasa ternyata mendengarkan firman Tuhan yang sesungguhnya digali oleh pendeta, menasihati, menegur. Ternyata kita menjadi terbiasa. Ternyata kita menjadi sehat. Setiap kali kita pergi ke sebuah tempat mendengar khotbah-khotbah yang saya sebutkan tadi. Gak boleh bicara dosa, hanya ngomongin tentang dunia ini, diberkati dan sebagainya. Telinga kita malah sakit. Kita udah terbiasa. Nah ini yang saya rindukan supaya sidang jemaat, kalau pendeta berkhotbah di mimbar ini, berbicara tentang kebenaran firman Allah, kita bilang apa? Syukur. Kalau firman Tuhan menegur dan menasehati kita, kita bilang apa?
Kita bilang apa? Amin, puji Tuhan. Jangan marah-marah ya. Ini pendeta nyinggung-nyinggung aku. Apalagi kalau ada temannya, ini pasti mama cerita-cerita sama pendeta. Kok ngomongin anak muda harus bergaul dengan suci-suci terus, suci-suci, nggak ada yang lain tak? Di dalam intimidasi yang sedemikian rupa, karena tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan, dia tetap jalan. Amin saudara. Ini juga yang mau kita praktekkan saya dan istri. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan dan rintangan, kita mau komitmen tetap melayani Tuhan. Amin. Di tengah-tengah himpitan, lah sidang jemaat bagaimana Pak? Kamu banyak terhimpit bisa saja. Ngapain kamu kebaktian di tempat itu? Ngapain kamu hari Minggu selalu kebaktian? Kan enak kita jalan-jalan ke mall dan sebagainya anak-anak muda. Perhatikan. Yohanes Pembaptis sudah mati. Tapi Yesus Kristus melihat ada satu kebutuhan yang sangat-sangat besar dibutuhkan oleh umat Tuhan. Kita membaca Markus tadi yang saya sebutkan di awal. Markus ini adalah ayat yang paralel, ayat yang sama, kisah yang sama yang sedang diceritakan oleh Markus. Pasal yang ke-6, kita membaca ayat yang ke-34. Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-34. Saya membaca Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Kenapa? Karena apa? Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Oh puji Tuhan. Belas kasihan yang muncul, yang ada di dalam hati Yesus menghasilkan pertolongan. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan, belas kasihan kalau ada di dalam hati kita itu akan mengalahkan berbagai rintangan dan tantangan. Mungkin dalam hidup kita kekurangan, tantangan atau tekanan yang kita alami mungkin tidak seperti pendeta Yohanes Pembaptis. Tapi kita mungkin mengalami hal-hal yang lain. Saya berterima kasih tidak habis-habis ya. Kalau jemaat dari Surabaya itu kalau ada mau datang beribadah ke sini. Saya sangat apresiasi dan menghormatinya. Walaupun bagi standar saya itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Tapi saya sangat menghormati dari tempat yang jauh bisa datang beribadah ke sini. Karena apa? Di Surabaya kita sudah tidak buka lagi di Surabaya. Karena pandemik selama 2 tahun. Dan dengar-dengar gedung yang kita pakai itu sudah mau dialihkan atau dipakai untuk hal yang lain, saya tidak tahu. Transportasi mungkin jauh, tapi transportasi kalau engkau di dalam hatimu ada belas kasihan Kristus memenuhi hatimu. Oh saya katakan itu nggak ada apa-apanya saudara, amin. Coba yang pernah pacaran atau yang sedang pacaran, cobalah jujur aja kita lah. Biar jauh kita tempuh. Biar hujan kita sikat. Duh, betul ya? Kenapa sih itu? Kok bisa gitu Bu Lili dulu? Karena apa sih? Karena cinta. Sampai-sampai kita bilang sampai ada lagunya itu tahi kambing, jadi saya kurang masuk akal juga sih lagu itu ya. Tapi itulah katanya. Katanya kalau cinta begitu. Butiran-butiran kotoran kambing pun seperti rasa. Tapi untuk dia lah itu ya. Tapi itulah cinta. Ini kadangkala kita nih bohong sama Yesus ini. Kadangkala kita bohong sama Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti amang teh.
Apanya yang silih berganti? Baru jaraknya jauh. Sudah nggak datang kebaktian. Hanya karena apa? Sarapannya tadi pagi nggak seperti kemarin. Nggak datang kebaktian. Hanya karena apa? Ada banyak tekanan-tekanan. Saya sebutlah tekanan. Tapi bagi saya sebenarnya itu nggak ada apa-apa masih. Bagi Tuhan sebenarnya itu belum masalah. Leher. Kematian di depan mata itu yang masalah. Kalau hanya karena apa? Sepatunya masih yang kemarin. Gak usah pakai sepatu, datanglah ke gereja. Amin. Loh ini benar loh. Datang aja. Aku loh gak ada baju baru. Tapi masih ada baju. Kalau sudah gak ada bilang. Ada banyak spanduk-spanduk yang gak dipakai di luar sana biar kujahit. Hanya gara-gara apa? Pak malu pak itu loh. Kolekte kita kan 4 kali, jadi saya nggak ada uangnya. Kembalikan aja amplopnya. Itu amplop kita dibuat untuk persembahan, itu tujuannya Pak Pendeta itu. Kebetulan kita kan nggak punya uang kan. Kalau pakai kantong-kantong itu yang langsung uang gini kan, repot kan. Nggak, kan bohong kita kan. Dimasukkan tangannya padahal nggak ada isinya. Saya bilang sama Ibu Gembala, kita harus bantu sidang jemaat. Tidak semua baik dalam kondisi yang sekarang ini. Pakai amplop saja. Saya bilang sama Ibu Bendahara, bikin cetak lagi yang banyak. Supaya apa? Barangkali jemaat itu pas hari itu nggak ada uang untuk persembahan. Jangan sampai nggak ke gereja karena nggak ada persembahan. Ambil aja amplop di sana tetap 2. Kembalikan amplopnya kepada Tuhan lagi. Amin saudara. Saya ajari ya. Tapi kan Tuhan tahu toh isi dompet kalian. Nanti karena pendeta sudah ajari, mari kita bilang. Kembalikan dong amplopnya kepada Tuhan. Wah dosa loh. Intimidasi. Karena kesulitan tidak akan mengalahkan belas kasihan. Hati saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saya ditantang lagi oleh Tuhan pada hari ini. Untuk kita, hati kita digerakkan oleh belas kasihan untuk tetap setia. Saya katakan tadi ketemu dengan Ibu Selvi di bawah sana. Belasan tahun saya sudah di sini melayani Tuhan. Sudah belasan tahun saya melayani Tuhan di sini. Saya seorang anak muda yang punya idealisme yang sangat tinggi. Apa yang membuat saya mau melayani di sini? Apa saudara? Hati, belas kasihan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Bukan ketika saya sudah punya jas, lalu saya berkhotbah tentang lihatlah manusia itu sebagai jiwa-jiwa. Waktu di pojok-pojok sana saudara pasti mengingat. Karena saya memahaminya dari Alkitab. Jangan lihat manusia itu sebagai objek, komoditi. Lihat mereka sebagai jiwa. Kepada pengasuh bolak-balik saya bilang, lihat oma-oma itu sebagai jiwa. Lihat mereka itu sebagai jiwa-jiwa. Lihat mereka ini sebagai jiwa-jiwa. Itu yang Yesus lihat. Ketika dia melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia sedang dalam perjalanan untuk mengasingkan diri karena intimidasi Yohanes Pembaptis mati. Dia berupaya, kalau dari darat nanti dilihat orang, dia berupaya dari laut, dari danau lewat perahu, untuk mengasingkan diri sejenak. Tetapi tidak bisa. Ketika dia melihat orang banyak. Ada apa tadi orang banyak ini? Kenapa kata Markus? Seperti domba-domba yang tidak tergembala. Oh, hati saya. Sungguh-sungguh didorong oleh Tuhan. Supaya kita para hamba-hamba Tuhan memiliki hati yang penuh belas kasihan seperti yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Ternyata kita dapat informasi setelah dia melihat orang banyak, hatinya penuh belas kasihan, dia tidak melanjutkan perjalanannya. Stop. Tidak ada rasa takut, mati tidak apa-apa. Dilihat oleh publik orang yang banyak, begitu banyak orang itu akan menarik perhatian pasukan Herodes. Dengan berkumpulnya orang-orang begitu banyak, maka orang-orang yang membenci Yohanes Pembaptis dan membenci Yesus sekaligus waktu itu
akan semakin cepat menangkap Yesus. Yesus katakan, tidak. Hatiku, ini saudara, perhatikan baik-baik. Hatiku tidak bisa kubohongi. Hatinya tergerak oleh belas kasihan karena apa? Bukan karena mereka kelaparan. Itu bukan yang pertama. Seringkali kisah ini disampaikan dengan kurang lengkap, dengan kurang tepat. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan bukan untuk memberi makan. Yang pertama diperhatikan oleh Yesus, belas kasihan karena apa? Karena domba-domba yang tidak tergembala. Bukan saya yang ngomong. Bukan pendeta yang ngarang-ngarang. Firman Allah mengatakan, mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Setelah hatinya muncul belas kasihan, apa yang dilakukan? Mujizat 5 roti 2 ikan? Tidak. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Perhatikan sidang jemaat. Beruntungnya engkau kalau di gereja itu adalah firman Tuhan. Beruntungnya sidang jemaat kalau belas kasihan dari Tuhan kepada hamba Tuhan ditaruh belas kasihan itu. Bersyukurnya kita. Karena apa? Kita ternyata dilihat oleh Tuhan itu seperti domba. Bukan domba kita ini, tapi seperti domba yang kebutuhannya itu paling utama bukan rumput. Kebutuhan utama dari domba bukan makan, bukan minum untuk perut. Kebutuhan domba yang terutama adalah gembala. Gembalanya Yesus. Hatinya penuh limpah dengan belas kasihan. Lalu dia mengajar. Ini wujud saudara. Ini wujud dari belas kasihan dari Tuhan. Kalau hamba Tuhan, kalau firman Tuhan disampaikan kepada kita, itu wujud belas kasihan Tuhan yang pertama. Sedih sekali kalau saya mendengar, dapat apa dari gereja itu? Aduh Tuhan. Masih ada khotbah di gereja itu? Masih. Tapi kan kita butuh makan. Gereja ngasih apa sih? Nggak ada tunjangan, nggak ngebagi-bagi sembako. Setiap pulang kita dari gereja pendetanya, saya hari Minggu. Balik lagi ya minggu depan. Sampai jumpa. Saudara, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu, jangan hapus ayat itu. Belas kasihannya Tuhan itu karena melihat imannya gersang. Karena Yesus melihat jiwa-jiwa mereka itu sedang berteriak. Selama ini mereka mendengarkan khotbah dari ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Semuanya ini hamba-hamba uang. Saya sudah khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Mengenai orang Farisi, imam-imam kepala, orang Saduki, ahli Taurat. Semua berkhotbah bukan karena belas kasihan. Tapi karena apa? Dalam Injil Markus disebutkan, Injil Lukas, hamba-hamba uang itu. Orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Kita harus perhatikan dengan baik. Ketika masih ada gereja, ada hamba Tuhan menyampaikan, ini Alkitab yang mengatakan, dia belas kasihan kepada orang. Saya kira belas kasihan langsung kasih makan gitu. Enggak. Begitu dia lihat belas kasihan, dia lihat dari dalam hatinya. Gersang mereka ini. Mengikut Tuhan. Tapi mereka tidak pernah merasa kenyang, merasa puas. Ketika mereka mendengarkan Yesus berbicara tentang berbahagia. Tentang firman Allah yang digali, yang disampaikan. Mereka haus. Puluhan tahun mereka rasa haus. Dan yang paling mengerikan bagi saya adalah mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar, masih kelihatan gemuk, masih kelihatan sehat, domba-domba contohnya ya. Masih kelihatan seger, sehat, semuanya everything is okay. Semuanya lagi bagus. Tapi saudara lihat, Yesus melihat dari dalam hatimu. Ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang terhilang.
kamu seperti domba yang tidak tergembala. Linglung hidupnya. Maka Yesus berbicara tentang banyak hal. Di sini tidak dicatat, saya cari tidak menemukan apa-apa saja yang diajarkan Yesus waktu itu. Saya tidak menemukan, nanti di surga akan dijelaskan. Kalau ditulis semuanya tidak cukup Alkitab kita. Tapi dia menjelaskan, begini loh, begitu loh, begitu loh. Jangan nikah kalian ya, kacau-kacau ya. Seperti Herodes, Herodias, jangan ya. Jangan bingung ya tentang makan dan minum ya. Lalu Tuhan menjelaskan. Setelah dia selesai menjelaskan, lalu dia lihat, butuh makan. Karena apa? Sudah gini-gini. Iya sih, firman Tuhan sudah mengenyangkan hati kita. Tapi cacing ini tidak bisa dibohong. Cacing ini tidak bisa dibohongi. Betul ya? Makanya kalau kebaktian itu sarapan dulu dari rumah. Ya tapi Yesus melihat, loh lapar, saya dengar bunyi cacing. Murid-muridnya bilang, makanya jangan malam-malam Tuhan khotbah itu, jangan larut-larut. Ini sudah malam, suruh pulang, suruh pulang. Langsung Yesus bilang, suruh pulang. Sudah khotbah panjang-panjang, mereka lapar kamu suruh pulang. Kasih makan. Bendahara langsung bingung, dihitung. Uang $300, 300 dinar untuk dibelikan makan 5.000 orang laki-laki. Mana cukup Tuhan? Apa yang kamu punya? 5 roti, 2 ikan. Saudara perhatikan, saya tidak akan mengupas panjang lebar tentang ini. Saya ingin berbicara bahwa belas kasihan Tuhan kalau itu sudah menjadi bagian milik kita. Kebutuhan rohani dicukupkan, amin. Diajar. Yang kedua, kebutuhan jasmani Tuhan sediakan. Tuhan sediakan dengan cara apa Pak Pendeta? Dengan cara yang biasa, natural. Caranya bagaimana? Beli makanan. Muridnya bilang enggak bisa dibeli, uang kita enggak cukup. Oke. Kalau jiwa-jiwa ini datang karena belas kasihan dari Tuhan dan mereka sudah mendengarkan firman Allah, secara natural kita enggak punya uang. Bendahara uangnya cuma sedikit. Enggak cukup. Oke. Kita bikin yang supranatural. Mujizat bisa Tuhan sediakan dalam hidupmu. Amin. Sudah jelas perhitungan kita, suami gajinya sebulan segini. Sudah jelas perhitungan kita, setiap bulan itu dapatnya segini. Sudah jelas kegunaannya pun kita sudah bikin. Bahkan waktu kita bikin kegunaan-kegunaannya kurang, betul kan? Apa ada lebih? Sulit rasanya untuk bikin lebih. Karena belum ke Bali, belum ke Tiongkok, belum ke masih banyak lagi anak-anak muda sepatu baru, baju baru, handphone baru, istri baru. Iya, kurang. Tapi saya kasih tahu sekali lagi, ketika kita sudah mengalami menerima belas kasihan dari Tuhan, Tuhan cukupkan. Dengan cara natural enggak bisa, Tuhan akan lakukan dengan cara yang ajaib. Amin. Ini yang menjadi keyakinan kita. Anak-anak muda, gantungkan cita-citamu di surga. Jangan di langit ya. Gantungkan cita-citamu. Ketika nanti kamu bercita-cita sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh, bekerja untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan cukupkan. Gaji papa sudah segitu aja memang, gak bisa lagi dia apa-apain. Tapi Tuhan kita bisa melakukan dengan cara yang luar biasa. 5 roti 2 ikan bisa diberi makan kurang lebih 7.000 sampai 10.000 orang. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita nyanyikan lagu yang terakhir. Bapa di surga, kami bersyukur. Taruhlah belas kasihan di dalam hati kami Tuhan. Untuk kami bisa mengasihi Engkau di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Taruhlah hatimu yang penuh belas kasihan di dalam hati kami. Supaya kami bisa tergembala oleh firman-Mu dengan baik. Ketika kami dinasihati, kami mengaminkannya Tuhan. Taruhlah iman di dalam hati kami. Peliharalah kami Tuhan. Rohani kami yang pertama kali. Didik kami selalu. Cukupkanlah segala keperluan kami Tuhan. Kebutuhan makan minum.
sekolah anak-anak kami. Tuhan, kepadamu kami percaya. Kalau dengan cara yang biasa, dengan gaji, dengan pendapatan kami rasanya tidak cukup Tuhan. Tapi Engkau bisa melakukannya dengan cara yang ajaib. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Haleluya. Bapa, Kau mulia. Ya, Datanglah jiwaku, hawa besar. oh terima kasih. Gembala yang baik Yesus Kristus, kami tenang bersama. Dari harta Kaulah segalanya. tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Setia, Kau mulia, dulu sekarang sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih-Mu, belas kasih-Mu Tuhan. Tolong kami melihat jiwa-jiwa, belas kasih-Mu Tuhan. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kalau ada keluargamu yang belum tergembala, mereka seperti domba yang memerlukan Tuhan Yesus. Apakah engkau tidak merasa belas kasihan kepada mereka? Setidaknya doakan mereka supaya mereka datang kepada Tuhan. Apa engkau tidak kasihan dengan pernikahan-pernikahan yang hancur? Ayo tolong pernikahan-pernikahan itu. Yesus sungguh mengasihi mereka. Anak-anak muda, pria wanita banyak yang terlantar jiwanya. Seperti domba tanpa gembala tidak tahu arah hidupnya. Mari saudara, tahun ini kita harus memberitakan ini kepada mereka. Oh, pakai kami Tuhan. Mari jemaat berdiri bersama-sama. Engkau sudah menerima kasih Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan amin, amin, haleluya. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih Setia
setia. Tekanan, intimidasi, ancaman tidak menghentikan kasih-Mu Tuhan. Oh, kami beruntung dan bersyukur. Kasih setia-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Engkau dicintai oleh Tuhan jemaat. Engkau dikasihi oleh Yesus Kristus jemaat. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bahkan sampai di kayu salib pun Engkau tempuh untuk kami mendapatkan belas kasihan-Mu. Dan hari ini kami merasakan menjadi orang yang paling beruntung di dunia ini. Karena kasih karunia-Mu pun hadir di gedung ini Tuhan. Karena kasih belas kasihan-Mu pun hadir di dalam hati kami. Terima kasih untuk cinta Tuhan. Terima kasih untuk belas kasihan Tuhan. Engkau bahkan datang dari surga menanggung salib-Mu. Hanya satu kata, bukan karena kami kaya, bukan karena kami pintar, bukan karena kami bisa. Satu saja, karena belas kasihan. Because your compassion. Karena belas kasihan-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur. Terima kasih tak terhingga. Karena belas kasihan-Mu Tuhan. Oh, kami ada. Kami digembalakan firman-Mu. Terima kasih. Tolong taruh belas kasihan-Mu di dalam hati anak-anak remaja muda kami. Supaya mereka mengerti hidup mereka itu berharga. Kalau mereka dinasihati firman bukan karena Tuhan sentimen dan tidak senang, tapi karena Engkau mengasihi mereka. Kalau dinasihati pergaulannya bukan karena Tuhan iri, mereka senang. Kalau nikah kami ditegur oleh Tuhan lewat khotbah-khotbah di sini, karena cinta dari Tuhan. Kalau Tuhan menasihati kami yang bekerja, para pengasuh, karena cinta Tuhan. Kalau Tuhan menasihati kami para pendeta hamba Tuhan, karena cinta Tuhan. Maka terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang kedua yang diperuntukkan untuk kas gereja dan untuk sarana-prasarana di tempat kita di gereja kita. Mari kita sama-sama berdoa. Atas segala kasih-Mu bagi kami Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Engkau telah menolong kami lewat firman Bapa. Sebentar kami mau memberi apa yang Tuhan telah berkati kami untuk kas gereja di tempat ini Bapa. Tuhanlah yang menolong kami, yang memberkati kami. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan pujian kita, tiada ku ragu lagi. Jangan ku ragu lagi untuk
saatnya pengumuman dari Ibu Gembala. Pengumuman untuk kita, setelah ibadah ini ada akan ibadah sekolah minggu ya. Kemudian hari Selasa ada ibadah dua di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Minggu ada ibadah umum seperti ini jam 8 dan dilanjutkan dengan sekolah minggu. Nanti para jawab pelayan-pelayan Tuhan akan kami share di grup, dan yang belum masuk di grup akan kami invite untuk update yang terbaru. Kemudian untuk data jemaat sudah hampir 90% ya, sudah ngumpul 90, udah hampir 100% sebenarnya tadi yang sudah. Dan terima kasih untuk kerjasamanya, akan kami segera update kembali dan laporkan ke sinode kita. Kemudian ada pengumuman sebentar, setelah ibadah ini, setelah nanti doa berkat, diharapkan kepada semua pelayan Tuhan yang baru bahkan yang belum, untuk tinggal sebentar. Kita akan mendengarkan pengarahan dari Bapak Gembala. Jadi jangan ada yang turun ya, sebentar saja. Mungkin 5 menit maksimalnya. Yang pelayan saja ya. Jadi mohon sebentar untuk duduk, kita akan mendengarkan pengarahan dari Bapak Gembala. Itu saja pengumuman untuk kita. Oh ya, ada laporan khas dari tim bendara, silakan. Salam Bapak Ibu semuanya. Kita mengumpulkan uang 5 juta. Enggak ya. Oke, Bapak Ibu, saya di sini mau menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kita tahun 2021, puji Tuhan, untuk dana masuk kita selama tahun 2021 sebesar 28.142.500. Ya. Itu yang kita gunakan semua untuk operasional kita, di mana dana keluar kita itu sebesar 27.890.900. Nah, untuk saat ini kondisi keuangan kita saat ini ya, kas kita yang ada 464.240. Tapi walaupun kelihatannya kecil, bahkan ini Bapak Ibu tahun lalu itu kadang kas kita itu ada jumlahnya 56.000, 74.000, 110.000. Ternyata kalau kita hitung-hitung, loh pengeluaran kita sampai 27 juta. Ternyata kita kaya. Baik, itu yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Untuk keuangan kita tetap kita dukung dalam doa maupun dalam dana lah ya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Berkat mereka Bapak Gembala. tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Semua berkat-berkat yang kami terima sepanjang tahun 2021 telah kami gunakan semua Tuhan. Tidak kami simpan-simpan. Jangan sampai Tuhan datang, kas kami masih menumpuk dan Tuhan sudah datang tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Kami bersyukur Bapa, Engkau menyediakan bagi kami. Kami syukuri Tuhan sepanjang tahun 2021. Kami melihat Tuhan memberkati kami. Dan berkat-berkat-Mu itu sudah kami salurkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Engkau memberkati sidang jemaat di masa pandemik selama 2
2021 yang lalu. Ternyata sidang jemaatmu ringan hatinya untuk berkorban, untuk pekerjaan Tuhan di sini. Dan semuanya sudah digunakan dengan bertanggung jawab oleh bendahara kami untuk pelayanan ini. Terpujilah namamu, maka sepanjang tahun 2022 ini pun kami percaya Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Jika sebentar pelayan Tuhan akan mendapat arahan mengenai pelayanan kami sepanjang tahun ini. Terima kasih untuk jemaat yang hatinya sudah tergerak untuk mengambil bagian dalam pelayanan, apapun bentuknya, entah itu dipilih atau diaturkan oleh koordinator pelayan, oleh Bapak Ibu Gembala, biarlah semuanya itu kami kerjakan sepanjang tahun ini karena belas kasihan yang Tuhan taruh di hati kami. Bukan karena kami kurang kerjaan, tapi karena hati kami rindu Tuhan memberi hidup ini melayani Engkau. Terpujilah Tuhan, kami serahkan hidup kami, rumah tangga, pekerjaan, sekolah, kuliah anak-anak kami, dan segala kerinduan kami, anak-anak, cucu, keluarga dimanapun. Tuhan, kami bawa mereka kepadamu. Tarik mereka jika ada yang belum tergembala, bawa mereka untuk setia mencintai Engkau Tuhan. Terpujilah namamu, kami serahkan panti ini ke dalam tangan Tuhan, mulai dari yayasan Ibu Silvi dan seluruh pengasuh. Tuhan pakai kami Tuhan, jadi berkat untuk jiwa-jiwa di daerah Sedati ini. Terpujilah Tuhan, tim praise and worship, anak-anak sekolah minggu, remaja muda, yang sudah dewasa, kita orang tua, ibu janda yang sendiri. Kita semuanya, terimalah berkat anugerah sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan rohnya yang kudus, Allah yang hidup, dialah yang memberkati engkau sekalian, mencukupkan segala keperluan kebutuhanmu, rohanimu sudah diberkati, jasmanimu Tuhanlah yang menuntun dan membuat pekerjaanmu berhasil, beruntunglah usahamu karena Tuhan menyertaimu. Hari ini, Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali, berkat ini bersama dengan kita dalam nama Yesus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu.